Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh BFI Finance Indonesia dengan kode saham adalah BFIN. Jadi BFIN itu termasuk di sektor finansial dan subsektornya adalah financing service di mana melantai di Bursa Saham Indonesia itu tanggal 16 Mei 1990 dengan 42,81% sahamnya itu dimiliki oleh Trinugraha Capital NCO. Kemudian dari DB Sport DCS itu memiliki 8,12%, saham Treasury itu memegang 6,28% dan masyarakat itu memiliki sebanyak 42,79%. Untuk jajaran Board of Commission-nya sendiri itu tampak presiden komisarisnya adalah Bapak Kusmayanto Kadiman dan presiden direkturnya adalah Francis Lesioho. Di mana kalau kita perhatikan kepemilikan saham oleh komisaris dan direksi itu tampak jajaran direktur atau direksi itu memiliki saham juga di BFIN ini. Jadi ini sedikit signal baik karena kalau sudah jajaran direksi maupun komisaris memiliki saham di perusahaan tersebut, maka mereka akan mencurahkan tenaganya untuk kemajuan perusahaan tersebut. Kita berpindah ke overview hari ini untuk saham BFIN. Itu kalau kita perhatikan tampak BFIN itu dibuka di harga 895, itu dengan rentang harga harian itu antara 880 sampai dengan 920 rupiah dan ditutup di harga 890 atau sama dengan penutupan di hari sebelumnya di 890. BFIN sendiri memiliki transaksi itu sebanyak 59,06 miliar di hari ini dengan market cap-nya adalah 14,21 triliun. Kalau kita perhatikan transaksi di hari ini dari BFIN itu tampak transaksi terbanyak itu ada di harga Rp900, itu sebanyak 177.049 lot, itu sebanyak 1.297 kali transaksi. Kalau kita perhatikan di bid offer-nya sendiri dari BFIN itu tampak pada saat penutupan market itu tampak bidnya itu ada sebanyak 137.888 lot dan offernya sendiri hanya sebanyak 44.784 lot, di mana paling banyak antrean di bid itu ada di harga 890 itu sebanyak 40.809 lot dan untuk offernya sendiri itu antrean terbanyak ada di harga 910 rupiah itu sebanyak 14.006 lot. Jadi kalau kita perhatikan dari sini dari bid dan offer ini, jadi rentang harga itu akan antara kisaran 890 sampai dengan 910 dan kita juga perlu perhatikan itu di sini itu tampak transaksi terbanyak di hari ini ada di harga 900. Kemudian kalau kita perhatikan dari price diary-nya sendiri itu tampak di 30 hari terakhir itu tampak BFIN itu ditutup merah sebanyak 12 hari dan ditutup hijau itu sebanyak 9 hari, sehingga dalam 30 hari kumulatif up and down itu BFIN itu menguat sebanyak 75 poin. Kemudian kalau kita perhatikan dari low high range-nya sendiri dari BFIN itu tampak dalam 1 bulan terakhir itu rentang harga BFIN adalah di Rp805 sampai dengan Rp1.015, sehingga kalau harga sekarang di 890 dalam 1 bulan ini masih di bawah harga rata-rata harga tengah dari BFIN di dalam 1 bulan ini. Untuk 3 bulannya sendiri itu tampak rentang harganya dari Rp600 sampai dengan Rp1.015 dan dalam 1 tahun itu harga terendahnya di Rp258 dan all time high-nya ini di Rp1.015. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale itu sebanyak 9,23 miliar
Dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan asing juga melakukan net foreign sale itu sebanyak 115,61 miliar, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebanyak 567,91 miliar. Selanjutnya kita berpindah ke sisi finansial. Jadi kalau kita perhatikan income statement dari BFIN itu tampak net profit marginnya itu di kuartal pertama 2020 maupun 2021 itu hampir sama. Dan kalau kita perhatikan dari kuartal kedua di 2020 itu ke kuartal pertama 2021 itu tampak net profit marginnya ini meningkat lumayan bagus. Akan tetapi kalau kita lihat dari net income-nya itu tampak net income di kuartal 1 di 2021 itu lebih kecil dari kuartal 1 di 2020. Untuk balance sheet-nya sendiri itu kalau kita perhatikan aset dari BFIN ini menurun cukup drastis. Jadi ini bisa dilihat dari grafik batang warna biru ini. Jadi dari kuartal pertama tahun lalu itu sampai dengan kuartal pertama tahun ini asetnya mengalami penurunan. Kemudian kita berpindah ke key statistik dari BFIN. Jadi kalau kita lihat dari earning per share-nya, jadi earning per share dari BFIN ini lumayan bagus di tahun ini kemungkinan. Jadi kalau kita perhatikan ada peningkatan yang lumayan bagus dari tahun kemarin. Akan tetapi kalau kita lihat dari Q1-nya sendiri itu tampak Q1 di 2021 ini paling kecil kalau kita bandingkan dengan 3 tahun terakhir. BFIN sendiri melakukan sales itu sebanyak 815,94 miliar, dan asetnya sendiri adalah sebanyak 14,18 triliun. Liability-nya adalah 7,31 triliun, equity-nya adalah 6,87 triliun, dan net profit yang berhasil dicetak itu adalah sebanyak 229,54 miliar. Kemudian kalau kita perhatikan dari valuasinya itu tampak harga buku dari BFIN itu book value per share-nya adalah sebesar 430, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BFIN di 890 itu menghasilkan price book value ratio itu sebanyak 2,07 kali. Itu dengan price earning ratio-nya adalah 15,48 kali. Jadi kalau kita lihat dari data valuasi itu tampak BFIN ini sudah cukup mahal. Kemudian dari profitability-nya sendiri itu tampak BFIN menghasilkan net profit margin itu sebanyak 28,13%. Itu dengan return on equity-nya adalah 13,36% dan return on asset-nya adalah 6,48%. Jadi dari sisi profitability ini bisa kita lihat bahwa jajaran direksi ini lumayan bagus di dalam mengoperasionalkan BFIN. Dari sisi liquidity itu tampak DER dari BFIN atau debt equity ratio-nya itu adalah sebesar 106,45% dan current ratio-nya ini bagus sekali itu sebanyak 268,68%. Sehingga bisa kita simpulkan secara fundamental BFIN ini lumayan bagus kalau dilihat dari sisi profitability-nya, kan, tetapi secara valuasi ini BFIN ini sudah boleh dikatakan cukup mahal. Dari sisi fundamental kita beralih ke analisa teknikal. Jadi kita lihat dari analisa teknikal itu tampak dari Bandar Detektor dalam 1 bulan terakhir itu sedang melakukan distribusi, di mana RF itu sebagai top net buyer-nya atau Buana Capital Sekuritas, dan CC atau Mandiri Sekuritas adalah sebagai top net seller-nya. Tetapi kalau dilihat dari 1 minggu terakhir, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir itu broker juga sedang melakukan distribusi, dan kembali RF Buana Capital itu melakukan sebagai top net buyer-nya, dan CS atau Credit Suisse Sekuritas adalah sebagai top net seller-nya. Dan hari ini kalau kita lihat dari Bandar Detektor itu juga masih melakukan distribusi, itu dimana kembali RF Buana Capital ini sebagai top net buyer-nya, dan
CSCS atau Credit Suisse ini sebagai top net sellernya. Dari Benar Detektor, kalau kita perhatikan dari sisi stokastik RSI, itu tampak kalau kita perhatikan ini sudah berada di oversold, jadi sudah mulai terjadi sedikit golden cross di sini, hampir terjadi golden cross. Kan tetapi kalau kita lihat dari MACD, ini tren tampak menurun, di mana grafik histogram ini berada di angka 0, dan juga kalau kita lihat dari volume, itu tampak terjadi penurunan volume dengan kondisi merah, sedangkan secara MA20 itu volume belum menyentuh, sehingga BFI Finance Indonesia ini masih belum begitu diminati oleh pasar. Dan kalau kita perhatikan secara Bollinger Band sendiri, ini sekarang BFIN itu sedang berada di tengah-tengah garis Bollinger Band middle, dan kalau kita lihat sendiri di sini tampak MA7 itu bergerak turun memotong di MA20, sedangkan kalau dari parabolic SAR sendiri atau trennya itu tampak tren sedang melakukan sedang lagi turun. Sehingga bagi kami untuk BFIN ini memiliki support pertama di 835 dan support keduanya adalah di 785 dengan resisten pertamanya di 920 dan resisten keduanya di 1015 rupiah, jadi yang all time high-nya dia. Ya, demikianlah analisa rekomendasi saham BFIN dari kami yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.